Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita lanjutkan Injil Markus bab 15 dengan judul perikop Yesus mati. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah, kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah Anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh, di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Yesus mulai disalib mulai jam 9 pagi, ya. Di perikop sebelumnya Yesus disalibkan itu mulai jam 9 pagi. Nah, 3 jam setelah itu, jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Berlangsung sampai jam 3. Jadi 3 jam, ya, kegelapan meliputi. Tapi Yesus disalib dari jam 9, ya. 6 jam 6 jam tergantung. Betapa menyiksanya, ya. Mestinya saya yang disalib, sebab saya orang berdosa. Kita manusia orang berdosa. Mestinya kita yang disalib, membayar dosa-dosa kita. Tapi itu pun mungkin belum cukup, ya. Kalau kita yang disalib itu tidak cukup, karena kita orang berdosa. Kalau kita disalib itu pantas. Tapi dosa-dosa yang lain mungkin belum cukup, ya, untuk kita tebus sendiri, ya. Harus dosa orang harus ditebus oleh orang yang tidak berdosa. Tuhan sendiri yang menebusnya. Darah Yesus yang sangat berharga itu bisa membayar, melunasi hutang-hutang kita. Enam jam Yesus tergantung. Pada jam 3 berseru, mendekati kematiannya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Nah, di sini banyak orang yang mengira bahwa, lihat, Yesus bukan Allah, sebab ia memanggil Allah, berarti Yesus bukan Allah. Bagaimana menjelaskannya? Perlu Anda yang belum percaya ketahui bahwa Yesus tuh 100% manusia. Yesus 100% bisa merasakan apa yang manusia bisa rasakan. Yesus bisa berdarah seperti ini. Yesus juga bisa mati. Tapi Tuhan tidak mati. Nah, di sini Yesus berbicara dengan
wujudnya sebagai Tuhan, Bapa. Jadi Yesus dan Bapa itu terpisah secara fisik ya, tetapi Tuhan secara satu itu tidak terpisah ya. Jadi yang berkata ini adalah menunjukkan kemanusiaannya. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ini Yesus kemanusiaannya. Makanya dia bisa mati. Makanya ada jarak seperti Yesus dan serdadu ini serdadu ini ya. Ini ada jarak ini ya. Karena mereka, kita semua yang tinggal di dunia ini memiliki jarak. Kita memiliki waktu. Kita terikat ruang dan waktu, sehingga bisa berkomunikasi secara perbedaan tempat dan waktu. Ketika saya berbicara sekarang ini di belahan bumi di sebelah sana itu waktunya mungkin sedang pagi ya. Mungkin ada perbedaan 12 jam ya. Ada perbedaan tempat. Di sana terang, di sini mungkin lagi malam. Di sana mungkin pagi, di sini mungkin malam. Antara Indonesia dan Amerika kan berbeda hampir 12 jam ya. Itu perbedaan ruang dan waktu. Demikian juga Yesus. Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia. Pastilah berbeda secara bentuknya juga. Tuhan sebagai wujudnya sebagai Bapa itu kita tidak tahu. Tapi Yesus pernah mengatakan, siapa sudah melihat aku, dia sudah melihat Bapa. Kepala pasukan yang berdiri di hadapan Yesus, ini dia. Orang ini memakai topi pasukan. Dia melihat matinya demikian. Ia berkata, sungguh orang ini adalah anak Allah. Lihat ini. Ini yang ngomong bukan dia sendiri, bukan dirinya sendiri. Ini orang yang mengomong adalah Roh Kudus. Dia ini tidak sadar mengucapkan ini. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Penipu nggak mungkin berkata demikian ya. Ahli-ahli Taurat dan orang tua-tua, ahli-ahli Taurat, tua-tua Farisi, Yahudi waktu itu, dia tidak mengatakan ini ya. Tapi serdadu ya, serdadu ini, kepala pasukan ini, dia mengalami Roh Kudus berbicara melalui serdadu kepala pasukan ini. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Ini kesaksiannya. Dia tidak merekayasa perkataannya. Dia ngomong apa adanya. Kalau tua-tua Yahudi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik itu kan, mereka kan sangat munafik ya, merekayasa, senangnya merekayasa ya. Merekayasa saksi palsu dan sebagainya. Yang penting Yesus disalibkan. Tapi kepala pasukan ini apa adanya, dia ngomong sungguh. Dia melihat langsung seperti apa peristiwa kematiannya Yesus. Dia melihat matinya demikian. Demikian seperti apa? Sedemikian ajaibnya. Demikian dahsyatnya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Kalau ngomong spontan itu kan kita tidak sempat merekayasa. Jadi apa yang langsung terucap itu ada yang apa yang ada di benak kita ya. Sungguh orang ini adalah anak Allah. Pernahkah Anda keceplosan ngomong ya? Keceplosan ngomong jujur ya? Sebetulnya Anda ingin menipu, tapi karena ceplosan ngomong jujur apa adanya. Nah disitulah kebenaran diucapkan. Yesus didampingi juga para perempuan-perempuan yang selama ini juga ikut melayani bersama Yesus. Ada Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Yoses, serta Salome, dan masih banyak lagi perempuan lain. Jadi mereka ini juga
melayani dalam pekerjaan Yesus, dalam memberikan kabar keselamatan. Jadi pria dan wanita semua, Yesus menerima mereka semua, pria dan wanita, tua dan muda, untuk ikut bersama Yesus melayani, menjadi saksi kematiannya, dan nanti di perikop berikutnya saksi kebangkitannya. Mari kita ikut juga bersama-sama dengan mereka ini, murid-murid Yesus, khususnya murid-murid yang nanti, ya mereka semua nanti bertobat ya. Perempuan-perempuan ini malah tidak lari ya. Sementara murid-murid yang laki-laki sangat penakut ya, kabur. Tapi wanita-wanita ini berani ya, tetap mengikuti Yesus sampai disalib, sampai di depan salibnya. Mari kita ikuti juga Yesus di dalam jalan salibnya, supaya kita nanti juga bersama Yesus dibangkitkan dan masuk ke dalam kerajaannya. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan pengetahuan dari Roh Kudus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Seperti halnya Serdadu ini, kepala pasukan yang mendapatkan pencerahan pengetahuan dari Roh Kudus, sehingga mengatakan sungguh anak ini, orang ini adalah anak Allah. Allah yang menjadi manusia, yang dilahirkan dari rahim Maria, sehingga disebut anak Allah. Tapi sesungguhnya adalah Allah itu sendiri. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya di video berikutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.